Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu dalam program acara Perjalanan Setelah Kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Ikhwah, yang lalu telah kita bahas terkait dengan bagaimana seorang manusia itu berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunianya di saat detik-detik kematiannya menjelang. Ya, tentunya ini satu hal yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala perkenankan. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya sebelum detik-detik kematian itu datang menjelang kepada kita, maka manfaatkan usia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kemudian ikhwah, kita juga sudah pelajari terkait dengan betapa bahagianya seorang mukmin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tentunya akan sangat berbahagia, sangat gembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbahagia, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tak suka bertemu dengan dia. Hadis ini sudah kita bahas di kajian lalu ya secara rinci. Kemudian ikhwah, untuk pagi hari ini kita masuk pada al-mabahathul khamis, pembahasan yang kelima, yaitu hudurus syaitan indal maut. Datangnya syaitan saat kematian menjelang. Syaitan itu ikhwah, ya, dia senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menyesatkan manusia, untuk mengajak manusia agar bersama dia nanti di hari kiamat dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kepada kita, mewanti-wanti seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Fatir ayat 6, "Innasyaitana lakum aduwwun." Allah telah mengatakan, setan itu musuh bagi kamu, aduwwun. Fattakhiduhu aduwwa. Jadikan setan itu sebagai musuh.
Mengapa harus kita jadikan setan sebagai musuh? Tidak cukup hanya sekedar berita bahwasanya setan itu musuh. Karena ikhwah, semua kita tahu, semua kita merasa bahwasanya setan itu adalah musuh nyata kita. Semua kaum muslimin. Dia mengetahui hal ini. Tapi fattakhiduhu aduwa. Jadikan setan itu sebagai musuh, gak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa menjadikan setan itu menjadi musuh. Berapa banyak kaum muslimin yang tahu bahwasanya ini adalah perbuatan setan. Ini adalah godaan iblis. Tapi ternyata dia tetap memperturutkannya. Walaupun dalam hati kecilnya berbisik, ini perbuatan dosa. Ini bujukan setan. Ini godaan iblis. Hati kecilnya terus berbicara. Tapi dia tidak mampu melawannya. Tahu dia. Ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Tapi dia tidak sanggup membendungnya. Membendung perbuatannya sendiri. Allah sudah menyebutkan. Inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuh bagi kalian. Dalam ayat yang lain. Aduum mubina. Yaitu setan itu adalah musuh kalian yang paling nyata. Kalau kalian punya musuh manusia. Kalau kalian punya musuh berupa hewan. Maka musuh yang terbesar bagi manusia, tidak ada yang lebih besar daripada itu selain iblis, selain syaitan. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu berupaya mengambil, mengajak, menggoda manusia agar bersama dia dalam neraka sa'ir. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, syaitan itu berupaya dengan sekuat tenaga, dengan semua potensi dia. Dan ini sudah menjadi sumpah dia, ikhwah. Ya. Ini sudah menjadi sumpahnya syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala, maksudnya syaitan berkata, fabima aghwaytani, ya Allah karena engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk di tengah-tengah jalanmu yang lurus. Untuk apa setan duduk di tengah jalan yang lurus? Ikhwah, setan itu tahu, iblis itu tahu bahwasanya jalan yang lurus ini, ujungnya adalah surga. Sementara setan dan iblis ini tidak suka yang namanya manusia masuk surga. Tadi telah kita sebutkan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia itu mengajak, menggoda, merayu agar bersama dia semuanya, kalau bisa semua manusia bersama dia masuk neraka sa'ir. Itu keinginan syaitan. Makanya kalau ada orang yang sedang berada di atas jalan yang lurus, dia gak akan biarkan. Dia duduk di tengah-tengah untuk apa, ikhwah? Untuk menghalangi, untuk membujuk, merayu. Jangan lewat sini. Silahkan lewat kiri atau lewat kanan. Demikian ikhwah. Dibujuk, dirayu agar dia meninggalkan jalan yang lurus. Dihalang-halanginya. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus untuk menghalang-halangi setiap manusia yang sedang menempuh jalan yang lurus ini. Makanya ikhwah, setiap solat kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Setelah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita jalan yang lurus, terkadang belum tentu kita menempuh jalan yang lurus tersebut. Sudah tahu kita jalan yang lurus, tapi kita masih menyimpang. Ketika kita sudah berada di jalan yang lurus, Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Kemudian kita menempuh jalan yang lurus. Namun begitu pun tidak seperti kita jalan di atas jalan tol. Ternyata si setan itu ada di situ untuk membujuk kita, menggoda kita, merayu kita agar kita tidak menempuh jalan ini, agar kita meninggalkan jalan yang lurus ini.
Kemudian apa lagi kata syaitan? Kata si iblis. Kata si iblis, summala atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datangi mereka. Min baini aidihim, dari depan mereka. Kemudian dari mana lagi? Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, engkau akan lihat gak banyak mereka yang bersyukur. Wala tajidu aktsarum syakirin. Engkau akan lihat tidak banyak mereka yang bersyukur. Ini sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hasad, ketika dia dengki kepada ayah kita Adam alaihissalam, yang waktu itu hanya satu orang. Waktu itu hanya ada Adam alaihissalam. Dan dia tak senang ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam, termasuk si iblis. Tapi kan malaikat patuh dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata, malaikat sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali si iblis, aba wastakbar. Dia enggan dan dia takabur. Fakana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir. Dalam soal Kahfi, fa fasaqa an amri rabbih. Dia ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka si iblis ini sujud kepada Adam alaihissalam. Tidak suka karena dia merasa lebih hebat, lebih mulia ketimbang Adam. Dia merasa dirinya nggak pantas untuk sujud kepada Adam. Makanya dendam kesumatnya ternyata tidak hanya kepada ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam, namun juga sampai kepada kita. Entah generasi keberapa kita, namun dendamnya tetap kusumat sampai saat ini. Tetap menyala-nyala, tetap terbakar, tetap berupaya. Bayangkan ikhwah, ketika iblis, Allah tetapkan dia sebagai makhluk yang sesat. Dan dipastikan tempatnya di akhirat di neraka. Dia minta satu permintaan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku. Tangguhkan usiaku. Kata Allah, oke, diberikan. Innaka minal munzarin. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan usianya. Dalam ayat yang lain, ila yaumil waqti, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Untuk apa si iblis ini minta ditangguhkan usianya sampai hari kiamat? Hanya untuk satu saja, ikhwah. Apa itu? Ini untuk melampiaskan dendamnya kepada manusia. Untuk apa? Ya tadi itu. Untuk mengajak semua manusia agar masuk ke dalam neraka jahanam. Itu saja. Tidak ada yang lain. Kalau kita manusia minta usia panjang, mungkin dikarenakan banyak perusahaan yang masih terbengkalai, banyak belum siap keluarga kita tinggalkan, atau mungkin belum bisa kita ibadah dengan cara yang layak, kita minta ditangguhkan usia. Tapi kalau iblis enggak untuk itu, ikhwah. Hanya untuk satu hal. Apa itu? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Satu permintaan untuk satu tujuan. Hanya itu tujuannya, menyesatkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat, wala tajidu aktsarum syakirin. Wala tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, engkau akan dapati enggak banyak di antara mereka yang bersyukur. Wala tajidu aktsaruhum. Aktsaruhum, hum ini kan banyak. Ya, syakirin, syukur ini juga banyak. Bentuk jamak, ikhwah. Padahal waktu itu hanya ada Nabi Adam alaihissalam. Tapi dia yakin sekali, ikhwah, yakin sekali, seyakin-yakinnya bahwasanya anak-anak Adam ini mampu dia sesatkan sebanyak-banyaknya. Yakin. Upayanya yang luar biasa, ikhwah. Upayanya untuk menyesatkan umat manusia. Jadi kalau kita lihat dari berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, itu luar biasa upayanya iblis untuk menyesatkan kita. Luar biasa.
Seperti ayat yang kita bacakan tadi, aku akan goda mereka dari depan. Tidak berhasil dari depan, dari belakang. Tidak bisa dari belakang, dari kanan. Tidak bisa dari kanan, dari kiri. Dari kiri. Jadi semua peluang dia akan datangi untuk menggoda kita. Untuk merusak kita, untuk menyesatkan kita. Intinya hanya satu tujuan, agar sebanyak-banyaknya manusia masuk ke dalam neraka jahanam bersama dia. Itulah ikhwah. Makanya setan ini akan terus nimbrung di dalam kehidupan manusia, dalam semua lini kehidupan. Dalam semua lini kehidupan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya setan itu hadir bersama kalian di setiap lini kehidupan kalian, di setiap kondisi kalian. Itu dia. Dari mulai kita tidur itu sudah diawasi terus dengan syaitan. Ketika ada kesempatan, dia ingin membuat takut, dia bisa membuat kita mimpi buruk, dia buat. Namun begitu, dia tetap awasi terus. Awasi, ada peluang dia masuk, ada peluang dia masuk, ada peluang dia masuk. Sampai seperti itu ikhwah. Gak tidur berarti dia ini. Ya kan? Sampai sebegitunya dia ingin menyusahkan, ingin menyesatkan manusia. Ingin menyesatkan kita. Begitu kita bangun, langsung ikhwah, jangankan seperti itu. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap anak yang lahir, ya, ma min mauludin illa yamassu syaitan. Tidak ada satu anak yang lahir pun kecuali akan diganggu oleh syaitan. Fayastahillu sarikhan, sampai dia pun menjerit, menangis. Ini syaitan, dia tidak tunggu-tunggu. Aduh, kasihan ini anak, masih orok, masih merah, nanti ajalah diganggunya. Sudah usia-usia 2 tahun, setahun, atau usia setengah tahun. Dia nggak pakai tunggu, ikhwah. Nggak pakai tunggu. Jadi dendam dia itu bukan bukan setelah ini biarkanlah orang ini dewasa dulu. Enggak. Begitu lahir langsung seperti itu dendamnya kepada kita. Kita manusia santai, ya santai, seolah-olah nggak ada setan di muka bumi ini. Rasulullah mengatakan setan itu hadir di setiap lini kehidupan manusia. Hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai dia hadir ketika manusia itu makan. Fa idza saqatat min ahadikum luqmah falyumit makana biha min adza. Apabila ada makanan kalian yang jatuh, maka ambil tuh makanan. Kemudian bersihkan dia. Bersihkan dari makanan tersebut, bersihkan dari kotoran. Tsumma liya'kulaha. Kemudian silahkan kamu makan. Mengapa Rasulullah menyuruh ini ikhwah? Wala yada ahli syaitan. Jangan dia tinggalkan untuk setan. Makanya kita kalau makan ikhwah, perhatikan makanan kita. Jangan sampai berjatuhan. Ajarkan anak kita, jangan sampai dia makan berjatuhan, berserakan, banyak makanan yang lebih. Ikhwah, kita tahu bahwasanya setan itu musuh kita. Jangan buat dia kenyang dengan cara seperti ini. Kuruskan setan itu. Demikian. Dia makan tanpa kita sadari, kita kasih dia makan dengan makanan yang berserak. Rasulullah katakan, kamu ambil tuh makanan, kamu bersihkan, kemudian kamu santap, udah. Kalau kamu biarkan makanan itu jatuh, gak kamu bersihkan dan tidak kamu makan, itu yang makan setan nanti. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi jangan buat setan itu nyaman dengan kita, jangan. Buat dia gelisah, buat dia tak betah dengan kita, dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan. Ketika apabila salah seorang itu masuk ke rumahnya, lantas dia menyebut nama Allah dan dia juga menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka qala syaitan,
Syaitan akan berkata, la mabita lakum wala asya'a lakum. Malam ini kalian tidak ada tempat tinggal dan tidak ada makan malam, nggak ada santapan malam. Karena apa ikhwah? Karena si muslim masuk rumah dengan baca bismillah dan ketika makan dia pakai bismillah. Wa idza lam yadhkurismallah, apabila dia tidak menyebut nama Allah, apabila dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, inda dukhulihi, ketika dia masuk, qala syaitan, si setan ini mengatakan, adraktumul mabit, malam ini kita punya tempat nginep. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi, kalau ternyata ketika dia makan juga tak menyebutkan nama Allah, qala syaitan, syaitan berkata, qad adraktumul asya, malam ini kita dapat santapan malam. Coba ikhwah, siapa yang membuat setan itu nyaman? Kita sendiri sebenarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi kita tuntunan gimana cara menghadapi syaitan. Kalau kita mengandalkan logika kita mengandalkan fisik kita, nggak akan menang. Di atas kertas kita kalah dengan setan. Di atas kertas kita kalah dengan setan. Bayangkan ikhwah, dia sudah berpengalaman, sudah menyesatkan miliaran orang. Bayangkan ikhwah, dia lebih tua daripada usia ayahanda kita, itu Nabi Adam alaihissalam. Pengalaman itu luar biasa. Di atas kertas kita kalah ikhwah. Kita hanya usia berapalah ya. Berakalnya kita juga sudah usia berapa belas tahun. Ya, gak banyak pengalaman. Harus nuntut ilmu dulu baru tahulah apa trik-triknya syaitan. Itu yang nuntut ilmu. Yang gak nuntut ilmu gimana? Dia gak sadar dia telah digerayangi syaitan. Dia gak sadar dia telah digoda syaitan. Karena apa? Gak tahu. Dan memang gak mau belajar. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita dengan sunnah-sunnahnya. Jangan sampai kita itu terus digoda syaitan, terus dirayu syaitan, terus kalah dengan syaitan. Bukankah ketika kita keluar rumah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, hawla wala quwata illa billah. Kemudian dikatakanlah kepada orang ini, qad kufita wa hudita wa wuqita, kamu sudah diberi kecukupan, kamu telah diberi hidayah, dan kamu sudah mendapat perlindungan. Fatanaha syaitan, syaitan pun minggir. Syaitan minggir. Kemudian dia berkata kepada kawan-kawannya, kalian gak bisa berbuat apa-apa dengan orang ini. Kenapa? Karena dia qad kufiya wa hudiya wa wuqiya, dia telah mendapat kecukupan, dia telah mendapat petunjuk, dan dia telah mendapat perlindungan. Ini kalimat yang sudah kita hafal sejak SD, bahkan mungkin sejak TK sudah kita hafal. Sunnah Rasulullah. Dengan sunnah Rasulullah kita bisa melawan si syaitan. Kalau kita tidak tahu sunnah Rasulullah, gimana kita lawan tuh syaitan? Kalah kita ikhwah, kalah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Begitulah setiap lini kehidupan kita. Setiap lini kehidupan kita. Makanya Rasulullah juga setiap lini kehidupan kita diajarkan oleh Rasulullah apa doanya, apa caranya, bagaimana caranya. Ketika kita masuk WC, apa yang kita baca agar kita itu tidak dirusak oleh syaitan. Ketika seorang suami mendatangi istrinya, apa bacaannya. Demikian ikhwah, ketika dia masuk rumah apa bacaannya, ketika dia makan apa bacaannya, ketika dia makan dan lupa bacaan, lupa bismillah, apa yang dia baca. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian. Itu dalam kehidupannya. Ya, dalam kehidupan. Terlebih lagi ketika seorang menjelang kematiannya. Di sini syaitan akan mengambil kesempatan. Karena ikhwah, kalau terluput dari dia di detik-detik terakhir, maka memang tidak ada lagi kesempatan dia untuk merusak umat manusia. Coba bayangkan ikhwah, dari mulai kita lahir dia itu sudah
luar biasa dendam dengan kita. Sepanjang kehidupan kita 24 jam dia terus memperhatikan kita. Setiap ada peluang dia masuk, dia masuk. Bahkan ketika kita ibadah juga dia masuk. Bayangkan ikhwah, kita ibadah saja dia masuk. Gimana ketika kita nggak ibadah? Makanya ketika kita ibadah seperti baca Quran, kita doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Supaya bacaan Quran kita itu tidak kacau. Demikian ikhwah. Ketika kita sholat, mulai yang lupa lah, yang inilah, yang itu masuk. Itu di saat-saat kita ibadah. Konon lagi di saat kita tidak ibadah. Itu bagaimana nasib kita menghadapi si syaitan laknatullah ini. Gak karu-karuan lagi kita, kekalahan kita. Kita menguap. Rasulullah mengatakan, idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'. Apabila kalian menguap, falyaqdhim mastata', maka tahan semampu kalian. Ya, tahan semampu kalian. Demikian ikhwah. Jangan sampai dia membuka. Jangan sampai terbuka mulutnya. Falyumsik fahu biyadih. Hendaklah dia tahan. Tahan dengan mulutnya itu, tahan dengan tangannya. Ditahan. Jangan sampai membuka. Sebab kalau sudah membuka, masuk setan. Masuk si setan ikhwah. Jadi kehidupan kita itu terus diperhatikan oleh si setan. Demikian ikhwah. Terutama ketika menjelang kematian. Menjelang kematian. Dia akan melakukan apapun caranya demi untuk menyesatkan umat, menyesatkan manusia sampai detik-detik terakhir menjelang kematian. Ada sebuah riwayat di mana Syekh Albani rahimahullah mendhaifkan riwayat ini. Isinya itu ikhwah, setan akan datang berupa bentuk ayahnya. Kemudian ayahnya mengajak anaknya agar dia murtad dari Islam dan memilih agama Nasara, karena Nasrani itu agama Nasrani sebaik-baik agama. Demikian. Gak berhasil dia ikhwah. Akan datang lagi setan dalam bentuk ibunya. Si ibu mengatakan, ya bani, ya bunayya, wahai ananda, ingkana laka batni wi'a, engkau dahulu berada dalam kandunganku. Ini setan nih dalam bentuk ibunya. Wathadiya laka syaqa, dan engkau minum dari payudaraku. Wafakhidhi laka wita, dan kehangatan pangkuanku, pahaku menjadi tempat pangkuanmu. Kemudian si ibu menanya, mengajak, tinggalkan ini Islam. Jadikan, masuklah kamu ke agama Yahud. Fa innal yahud khairul adyan. Yahudi itu merupakan sebaik-baik agama. Ya ini kenyataannya seperti itu. Jadi dia akan berupaya dengan semaksimal mungkin agar di detik-detik terakhir itu manusia itu bisa murtad. Ya. Bisa murtad. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa, disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau sesatkan kami, gelincirkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, berilah kami rahmatmu. Allahu akbar, berilah kami rahmatmu. Kalau tidak karena rahmat Allah, na'udzubillah min dzalik, gak tahu kita kemana masir kita, kemana tempat kita ini, kemana nanti kita kembali. Kalau tidak dikarenakan rahmat Allah, kalau tidak dikarenakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah, berilah kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Itu doa kita ikhwah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberi kita perlindungan. Agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmatnya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ada kisah
Imam Ahmad bin Hanbal, di mana anak beliau yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, apa katanya ikhwah? Hadarat wafatu Abi Ahmad. Ketika ayahku menjelang kematian, datang, ya sudah mulai datang ajalnya Imam Ahmad. Wa biyadi khirqatun li ashudda lihyai. Dan aku sedang memegang kain untuk untuk mengikat rahangnya. Karena manusia itu ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah, ya bisa saja mulutnya terbuka dan matanya terbelalak. Dan itu kata Rasulullah suatu hal yang wajar. Karena ketika seorang dicabut nyawanya, matanya akan mengikuti rohnya. Jadi sudah siap-siap ini Abdullah bin Ahmad bin Hanbal untuk mengikat rahangnya. Kemudian fakana yaghriq wa yafiq. Beliau pada saat itu, ayahanda pada waktu itu terkadang pingsan, terkadang siuman. Wa yaqulu biyadihi, dan satu kali ketika dia pingsan dia mengatakan la dengan tangannya, la katanya. Ba'du, belum. Fa'ala hadza miraran. Ini beliau lakukan berkali-kali. Faqultu lahu, setelah ayahandanya siuman, Abdullah putra beliau bertanya, ya abati, wahai ayahanda, ayu syai'in yabdu minka, apa yang anda lihat di saat anda tadi sedang siuman, anda lihat apa? Qala, kata Imam Ahmad, inna syaitan qa'imun bihadaya adun ala anamilihi. Tadi setan itu datang dari arah kakiku sambil menggigit jarinya. Yaqul, dan dia berkata, ya Ahmad futtani, Ahmad, kamu telah berhasil luput dariku. Kamu sudah luput dariku. Artinya kamu berhasil terbebas dari godaanku. Sambil menggigit jemarinya. Faqala wa ana aqul, aku berkata, kata Imam Ahmad, la ba'du hatta amut. Belum. Aku belum berani mengatakan bahwasanya aku bisa terbebas darimu hatta amut, sampai aku meninggal. Itu Imam Ahmad, ikhwah. Imam Ahmad, sekaliber Imam Ahmad, beliau masih merasa belum bisa terbebas dari godaan syaitan sampai dia wafat. Padahal setan sudah mengakui dia, tapi dia masih tetap khawatir. Jangan-jangan di detik-detik terakhir kematiannya ternyata si setan berhasil. Itu ikhwah. Bagaimana dengan kita? Yang kita terkadang kalau ditanya usia, ingin usia 1000 tahun lagi, ingin usia panjang. Kemudian di usia yang panjang itu kita sia-siakan usia kita. Bagaimana kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Imam Ahmad, dia kalau bahasa kita nggak pede, ya, nggak pede dia ketika setan mengatakan kamu telah terlepas, terbebas dariku. Kata Imam Ahmad, enggak, belum. Ya bisa saja ini merupakan trik setan untuk menyesatkan Imam Ahmad di detik-detik terakhir kehidupannya. Itu di detik-detik terakhir. Bagaimana dengan kita? Yang mungkin usia kita masih ada sebulan lagi, masih ada 3 tahun lagi, masih ada 10 tahun lagi. Itu 10 tahun. Allahu Akbar. Itu kalau 10 tahun itu digunakan si syaitan, ternyata kita pun mengikuti caranya syaitan, mengikuti bisikan syaitan, mengikuti godaan syaitan. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Enggak tahu lagi kita di mana posisi kita nanti di hari akhirat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Berkata Imam Qurtubi, sami'tu syekhana al-imam Abul Abbas Ahmad bin Umar. Aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar al-Qurtubi. Yaqul, dia berkata, hadarat akha syekhana Abi Ja'far
Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi ketika saudara Syekh ya menjelang kematiannya, tempatnya di Cordova, wa qad ihtadara, waktu itu sedang sekarat, faqila lahu, dikatakan kepadanya, qul la ilaha illallah. Jadi dia sedang ditalkinkan oleh orang yang di samping dia, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Faqana yaqul, dia mengatakan malah la, enggak, begitu. Falamma afaqa, setelah siuman, fadzakarna lahu dzalik, kami pun menanyakan hal itu. Siapa nggak khawatir ikhwah ketika seorang kita katakan la ilaha illallah, ya teman kita misalnya mungkin ayah kita atau guru kita, syekh, wahai guru, ya pak, ma, ibu, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tapi malah dia mengatakan lah, enggak. Khawatir kita ikhwah. Ini kenapa kok malah disuruh mengucapkan la ilaha illallah malah dia katakan enggak. Sementara ini imam besar. Siapa yang enggak kenal dengan imam ini? Makanya ketika dia siuman, kami pun bertanya, fadzakarna lahu dzalik. Kami ceritakan apa yang dia katakan waktu itu pada beberapa saat sebelumnya. Qala, apa katanya? Atani syaitan an yamini wa an shimali. Tadi barusan aku didatangi oleh syaitan, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Yaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu di atas agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah agama sebaik-baik agama. Katanya dibujuk, jangan mati dalam Islam, mati Yahudi aja. Kemudian wa akhar yaqul, yang satu lagi mengatakan, mut nasraniyan, matilah kamu dengan dalam agama Nasrani. Fa innahu khairu adyan, sungguhnya Nasrani adalah sebaik-baik agama. Fakuntu aqulu lahuma, dan aku berkata kepada mereka berdua, la, enggak. Rupanya dia katakan enggak itu untuk membantah si syaitan, untuk menjawab si syaitan. Yang satu mengatakan, matilah kamu dalam keadaan Yahudi. Yang itu mengatakan, mati dalam Nasrani aja ya. Begitu, dibujuk. Allahu Akbar, tuh di detik-detik terakhir kehidupan. Tetap datang untuk membujuk. Jadi setan itu, ikhwah, dia nggak masalah dia berspekulasi atau nggak spekulasi, mana tahu bisa, kan begitu. Mana tahu di detik terakhir itu dia bisa menyesatkan. Demikian ikhwah. Coba trik dia ketika berhadapan dengan Imam Ahmad, trik dia berhadapan dengan imam ini. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu di saat menjelang kematian. Tapi ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ini tidak semua orang, ya. Lakin hadza laisa laziman likulli ahadin kama yaqulu Ibnu Taimiyah. Hanya saja ini tidak terjadi pada semua orang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Bal minan nasi may yu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi. Ada di antara orang-orang sebelum dia meninggal didatangi oleh syaitan supaya dia murtad dari agama Islamnya. Wa minhum man la tu'rad alaihi, dan di antara mereka juga ada yang tidak seperti itu. Jadi tidak semua orang didatangi seperti ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan ini ikhwah termasuk fitnah, ya. Cobaan bagi kita, termasuk dalam fitnah, cobaan hidup dan cobaan kematian. Dan cobaan ketika kematian ini dia di mana kita diuji oleh si syaitan, di mana syaitan berupaya memurtadkan kita di detik-detik terakhir di usia kita. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya ahrasa anna syaitan ahrasa ma yakunu ala ihwa'il insan waqta mautih. Sesungguhnya yang paling mendapat perhatian syaitan itu sangat sungguh-sungguh, itu paling sungguh-sungguh dalam menggoda manusia, dalam menyesatkan manusia, yaitu di saat menjelang kematian. Di saat si manusia itu menjelang kematian. Li'annahu waqtul hajah, karena ini merupakan waktu yang sangat krisis.
Sangat kritis ini waktu ini. Wastadalla bil hadis alladhi fi sahih, dan beliau berdalilkan dengan hadis sahih yaitu al-a'mal bi khawatimiha. Sungguhnya amalan itu sesuai dengan yang terakhirnya bagaimana. Jadi kalau seandainya seorang itu di akhir, di detik-detik terakhir dia murtad, na'udzubillah min dzalik, maka habislah semua kebaikannya yang telah dia lakukan. Sepanjang hidupnya habis semuanya. Demikian ikhwah. Makanya di finalnya di usia final ini, di terakhirin ikhwah, ini detik-detik di mana disitulah manusia nanti apakah dia akan tergoda dengan syaitan ataukah dia tetap istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la ya'mala bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sungguhnya seorang itu beramal, sungguhnya seorang hamba dia beramal dengan amalan yang dilakukan oleh amalan yang dilakukan oleh penduduk surga. Kita tahulah penduduk surga itu apa amalannya, ya amalan soleh, kebaikan dan seterusnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', hingga antara dia dengan surga itu tinggal hanya sehasta, hanya tinggal sehasta. Kemudian kalau sehasta ini dia pertahankan, dia isi usianya dengan amalan-amalan penduduk surga, maka masuk surgalah dia. Tapi sayangnya fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Tapi ternyata sehasta ini dia gunakan, usianya yang tinggal sehasta ini dia gunakan dengan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia masuk neraka, enggak jadi masuk surga. Wa innal 'abda la ya'malu bi'amali ahlil nar. Sungguh seorang itu beramal dengan amalan penduduk neraka. Kita tahu apa amalan penduduk neraka? Kesyirikan, durhaka, dosa besar dan seterusnya. Ya. Innal 'abda la ya'mala bi'amali ahlin nar. Seorang itu beramal dengan amalan penduduk neraka hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira', hingga antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta lagi. Tinggal sehasta. Kalau dia terus mengamalkan, berbuat perbuatan penduduk neraka, masuk nerakalah dia. Tapi fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata kitabnya beda, takdirnya menyatakan beda, ya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Dia gunakan sisa usianya itu dengan melakukan perbuatan penduduk surga, fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah. Makanya ya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena qulubul ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati para hamba itu berada di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya sekehendaknya ikhwah. Mohon kepada si pemilik hati, jangan sampai kita di akhir hidup kita malah murtad. Jangan sampai kita di akhir hidup kita malah kita digoda oleh syaitan sehingga menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan akibatnya menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In anna syaitan asyaddu ma yakunu 'ala bani Adam hina maut." Sesungguhnya setan itu lebih sungguh-sungguh lagi terhadap ibnu Adam, terhadap anak Adam. Lebih sungguh-sungguh lagi dalam menyesatkannya, yaitu ketika anak Adam itu menjelang kematian. Yaqulu li'awanihim, dia berkata kepada tentara-tentaranya, apa katanya? Dunakum hadza fa innahu in fatakum lan tadhfaru bihi abada. Kalian upayakan ini sekarang. Upayakan semaksimal mungkin. Kalau ternyata ini terlewati, maka kalian tak punya kesempatan lain selamanya. Inilah kesempatan terakhir kalian menyesatkan dia. Demikianlah ikhwah perjuangan kita sebagai manusia dalam melawan syaitan. Ya, berat memang. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hadam. Ya Allah,
Aku mohon perlindunganmu dari hadam, yaitu mati karena ketimpa benda berat. Wa a'udzubika minat taraddi. Aku juga berlindung kepadamu dari kematian jatuh dari tempat yang tinggi. Wa a'udzubika minal gharq. Aku juga berlindung kepadamu mati dengan dikarenakan tenggelam, wal haraq, dan mati dikarenakan terbakar, wal haram, mati dalam keadaan pikun. Wa a'udzubika ayyatakhabbani asyaitanu 'indal maut. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai aku digoda syaitan ya ketika kematian menjelang. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran. Dan aku berlindung kepadamu yaitu ketika jihad aku termasuk mati dalam keadaan orang yang lari dari peperangan. Wa a'udzubika an amuta ladighan. Dan aku berlindung kepadamu meninggal karena disengat binatang yang berbisa. Demikian ikhwah. Jadi di sini ada wa a'udzubika ayyatakhabbani syaitan indal maut. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku digoda oleh syaitan di saat aku meninggal, di saat menjelang kematianmu. Demikian ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kesimpulannya ikhwah rahimanallahu iyyakum, bahwasanya ya syaitan dia akan datang. Dia terus akan datang dan tidak akan pernah bosan untuk mendatangi kita. Dia terus akan siaga, terus memperhatikan kesempatan kapan dia bisa menyesatkan kita. Kapan dia punya peluang untuk mengelicirkan kita dari agama Islam. Kapan dia punya peluang untuk menyeret kita agar bersama dia dalam neraka sa'ir, neraka jahanam. Kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, mohon kekuatan agar kita bisa melawan syaitan, agar kita diberi petunjuk, diberi taufik dan hidayah agar bisa bertahan di atas kebenaran. Demikian para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kepada pemirsa yang ingin bertanya silahkan. Barakallahu fik. Mengenai mati mendadak ikhwah, kita sedikit ke belakang kajian kita bahwasanya mengenai ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang kematian bisa saja dengan dimuqaddimahi, didahului dengan sakit, dan bisa saja didahului dengan tiba-tiba, seperti tiba-tiba gagal jantung misalnya, ya, tiba-tiba dia meninggal. Namun apakah ada kemungkinan mati mendadak itu dikarenakan ulah syaitan? Ya, apakah ada kemungkinan mati mendadak itu dikarenakan ulah syaitan? Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, kalau tentang matinya, siapapun tidak bisa ikut campur di situ. Ya, siapapun tidak bisa ikut campur di situ tentang matinya. Tapi terkadang mati itu ada sebab ikhwah, seperti seorang yang mati bunuh diri. Ya, mati bunuh diri. Tentang kematiannya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang orang itu dia yang menyebabkan dirinya mati. Ya, dia menyebabkan dirinya mati. Oleh karena itu kematian seorang bisa saja dengan berbagai macam sebab. Ya, bisa saja dikarenakan syaitan. Tapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikarenakan dia pengabdi syaitan mungkin, atau dia seorang yang main sihir misalnya, atau mungkin ada orang yang mengirimkan setan atau jin untuk menyantet dia sehingga dia mati mendadak. Bisa itu terjadi ikhwah. Itu penyebab, ya, penyebab. Tapi kalau seandainya memang dia belum ajal, apapun penyebabnya nggak akan membuat dia mati. Allah menyatakan misalnya ini, Allah tetapkan ajalnya kan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka maka tidak akan bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Itu ajal namanya. Ya, itu ajal. Kalau seandainya apapun yang dikirim manusia, apakah santet, apakah dia mau dibunuh, ditikam misalnya, ya. Kalau ternyata memang dia belum ajal,
Ada saja orang yang selamat dari itu semua. Ditikam perutnya, seharusnya dengan akal kita dia harus mati. Tapi karena belum ajalnya, bisa disembuhkan, bisa diselamatkan. Seorang yang bunuh diri misalnya, terjun dia dari tingkat 10 misalnya, ya, terjun dari tingkat 10, bisa saja dia nggak mati karena berhasil diselamatkan. Ternyata ketika dia jatuh kakinya duluan, misalnya, bukan kepalanya duluan. Demikian, yang patah-patah kakinya, diselamatkan nyawanya. Demikian, karena belum ajalnya. Jadi kalau masalah ajalnya, masalah ajal itu tidak bisa siapapun ikut campur. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ajal, meninggallah dia. Kalau belum ajalnya, belum akan meninggal. Hanya saja penyebabnya itu bisa, ya, bisa dikarenakan dia bunuh diri sendiri, bisa juga dikarenakan oleh syaitan. Namun perlu kita ketahui ikhwah, ya, syaitan itu nggak akan bisa melakukan apapun kecuali gara-gara kita yang lemah. Allah sudah katakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sungguhnya makarnya setan itu lemah, kata Allah. Manusia itu lebih kuat dibandingkan syaitan. Tapi gara-gara kita itu lemah dari hadapan syaitan, malah kita minta pertolongan dengan syaitan. Akhirnya apa kata Allah? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan orang-orang laki-laki dari kalangan manusia itu minta perlindungan dengan laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Akhirnya menambah mereka menjadi lebih takut. Demikian, itu melonjak setan itu. Kalau kita takut dengan mereka. Makanya ikhwah rahimahullahikum, kalau penyebab bisa saja, ya. Penyebab itu bisa saja, bisa dikarenakan syaitan, bisa dikarenakan iblis, bisa dikarenakan santet, bisa dikarenakan bahkan mungkin hanya sekedar terkena kerikil kecil, itu bisa penyebab dia meninggal. Demikian. Semoga bisa dipahami. Kalau penyebab itu bisa saja, tapi kalau ajal, ya, ajal, kalau Allah belum tentukan ajalnya, apapun ceritanya, mau dibom pun dia, kalau dia belum ajal, belum meninggal. Itu dia. Tapi kalau sudah ajalnya, sekecil apapun sebabnya, bisa membuat seorang itu meninggal dunia. Jadi kesimpulannya ikhwah, bisa saja, bisa jadi setan ikut andil dalam membuat seorang itu meninggal. Tapi sebenarnya, ya, yang lebih dia pentingkan itu apa ikhwah? Kalau bisa sebelum dia mati, dia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kitab Al-Musyaitan wal Jin, ya, Al-Musyaitan wal Jin, di situ disebutkan bahwasanya itu syaitan itu berupaya bukan hanya untuk merusak kita. Syaitan itu berupaya untuk merusak diri kita. Ya, begitu lahir sudah dia rusak. Kemudian dia juga berupaya untuk merusak harta kita. Ya. Makanya Rasulullah menyuruh kita agar mematikan lampu-lampu, agar setan nanti enggak menyuruh tikus untuk membakar rumah kita, dan banyak hal, ya, ingin membahayakan kita. Pokoknya dendamnya luar biasa ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, ya, kalau sebagai penyebab itu bisa saja. Allahu a'lam bishawab. Naam. Baik ikhwah, azani Allah wa iyyakum, barakallahu fik. Pertama, seperti yang telah kita singgung tadi, kita banyak berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hadami wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika min a'udzubika ayyataqabbani syaitan indal maut. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita terbebas dari gangguan setan ketika kita akan meninggal dunia. Itu doanya. Yang kedua ikhwah, yaitu ya kita harus banyak menuntut ilmu. Karena ini semua kan nggak kita dapati kecuali dari ilmu, dari berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap fitnah, cobaan yang mendatangi kita ikhwah, itu tidak bisa kita hadapi kecuali dengan ilmu. Baik fitnah, ujian hidup maupun ujian mati, ujian kematian, bahkan ujian ketika menghadapi Dajjal. Mungkin para pemirsa ingat ketika Dajjal dan tentaranya menawan seorang laki-laki nanti, ya, kemudian dia disuruh untuk percaya dengan Dajjal bahwa dia adalah Tuhan. Laki-laki ini nggak percaya.
kemudian Dajjal memotong dua laki-laki ini, kemudian dia pun berjalan di tengah-tengahnya, kemudian disambungkan lagi, lantas dihidupkan lagi laki-laki ini, kemudian Dajjal pun kembali bertanya, gimana kamu masih nggak percaya saya sebagai Tuhan? Apa kata laki-laki ini? Demi Allah, sekarang aku lebih yakin, semakin yakin ente adalah Dajjal sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadis. Jadi ikhwah, fitnah-fitnah, ya, dalam menghadapi fitnah apapun dia, kita harus bekali diri kita dengan ilmu. Ya, kita harus bekali diri kita dengan ilmu. Seperti doa tadi. Ini kalau kita nggak belajar, dari mana kita tahu? Ya, seperti kejadian seorang menjelang kematian. Kalau nggak kita belajar, dari mana kita tahu kita seperti ini? Jadi kita punya persiapan untuk itu. Dengan apa? Dengan ilmu dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang kita ucapkan tadi itu juga itu kan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak kita belajar, dari mana kita tahu doa ini? Untuk orang yang ada di sekitar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk membantu si mayit. Apa kata Rasulullah? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan mayat kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Fa innahu man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Karena sesungguhnya barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan ini paling enggak disukai oleh syaitan. Ya, paling enggak disukai oleh syaitan. Makanya kita yang hadir, kita talkinkan. Talkinkan di sini bukan hanya sekedar memperdengarkan la ilaha illallah, bukan begitu, tapi kita minta kepada si mayit, si yang sedang sekarat, Pak, Bu, ucapkan la ilaha illallah. Berharap kita ikhwah, semoga di akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Betapa besarnya pahala kita ikhwah, betapa besarnya ketika ternyata yang kita talkinkan di akhir ucapannya dia ucapkan la ilaha illallah. Insya Allah luar biasa. Itu pertolongannya luar biasa. Itu lebih berharga ketimbang miliaran yang kita berikan. Karena menyelamatkan dia dari api neraka ucapan itu. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang sekarat kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sedikit tambahan ikhwah. Mautakum di sini artinya bukan mayat kalian. Karena ada kaum muslimin yang mentalkinkan setelah meninggal. Bahkan setelah di kuburan. Ini keliru ikhwah. Kalimat lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan mayat kalian dengan la ilaha illallah. Ini bukan mayat yang sudah dicabut nyawanya, tapi yang menjelang kematian. Karena di akhir hadis menyebutkan fa innahu man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Karena orang yang di akhir ucapan la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam surga. Demikian. Jadi yang dimaksud di sini ini bukan orang yang sudah meninggal. Karena kalau sudah meninggal dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah lagi. Jadi ini di saat-saat dia akan dicabut nyawanya, di detik-detik terakhir usianya, kita tuntun dia, kita minta dia, kita mohon, kita harap dari dia agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah kewajiban kita membantu untuk teman kita kaum muslimin di detik-detik usia terakhirnya. Demikian semoga sedikit yang tadi kita sampaikan menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, ya sebagai ibrah bagi kita agar kita bisa mempersiapkan diri kita menjelang kematian, dan kematian tersebut kita tidak tahu kapan datangnya. Kita tidak tahu apakah sebentar lagi ataukah berapa jam lagi, tapi persiapkanlah bahwasanya kematian itu tetap akan datang. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.